Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas terkait keutamaan orang-orang bertaubat. Dan pada kesempatan kali ini kita melihat keutamaan kelima mereka yang aktif bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka yang bertaubat kepada Allah, di antara keutamaannya atau keutamaan kelima adalah bahwasanya mereka senantiasa akan didoakan oleh kalangan para malaikat. Sehingga ternyata segala aktivitas ketaatan itu semua dikawal oleh kalangan para malaikat. Sehingga bisa disebutkan tidak ada ketaatan yang memenuhi persyaratan berupa keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah kecuali akan dikokohkan, didukung, disertai oleh kalangan malaikat. Sebaliknya, tidak ada dosa dan maksiat yang mana itu adalah sesuatu yang melanggar jalan lurus kecuali di situ pasti ada syaitan. Ya, walaupun bisa dipastikan bahwa ibadah kita yang tulus itu pun juga selalu diusaha direcokin oleh syaitan. Namun dengan ketulusan dan keikhlasan serta kemampuan kita mengikuti Nabi, mereka tidak akan mampu menerobosnya. Sehingga mereka yang memiliki keikhlasan dan ketulusan yang tinggi, mereka tidak bisa sama sekali dikuasai oleh syaitan. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat terkait bagaimana doa kalangan para malaikat terhadap orang ahli taubat ini, kita bisa temukan penjelasannya di surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, kalangan malaikat yang menggotong arasy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memasucikan Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan sekaligus menegaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, mereka mengokohkan iman mereka kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita baca wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman. Doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah, sungguh engkau adalah zat yang rahmatmu engkau gelontorkan kepada siapapun. Wa ilma, begitu pun pengetahuanmu meliputi segalanya. Faghfir lilladzina tabu, senantiasa ampunilah mereka-mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan senantiasa mengikuti jalan lurusmu. Waqihim azabal jahim, dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Rabbana wa adkhilhum jannati adn, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, wa man salaha, dan siapapun yang amalannya saleh, min abaihim, dari kakek, nenek dan keturunan mereka ke atas. Wa azwajihim, begitupun pasangan-pasangan mereka, suami istri. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka ke bawah. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau adalah zat yang maha kokoh, al-hakim, maha bijak. Waqihimus sayyiat, jauhkanlah mereka dari keburukan. Wa man takis sayyiati, siapapun menghindari keburukan, yauma idzin, ketika itu faqad rahimahu, maka sungguh faqad rahimtah, engkau telah merahmati mereka. Wa dzalika huwal fawzul azim,
Sungguh yang demikian itu merupakan al-fawz, kemenangan al-azim yang begitu besar dan begitu agung. Nah, ini satu ayat menunjukkan bagaimana keaktifan kalangan para malaikat untuk mendoakan orang mukmin secara umum, dan disebutkan bahwa mereka yang tabu lilladzina tabu, yang mereka bertaubat. Dan alhamdulillah, sungguh segala jenis ketaatan kita, ibadah kita itu adalah ekspresi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u sabilak, dan itu ekspresi kita mengikuti jalan lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keutamaan lain, ya. Keutamaan keenam adalah potensi masuk surga bagi ahli taubat dan terhindar dari neraka. Nah, jadi kita lihat Allah katakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu dilanjutkanlah generasi tersebut ya oleh generasi berikutnya, adha'us shalah, yang mana mereka menyia-nyiakan salat. Mereka tidak peduli salat. Wattaba'us syahawat, lalu mereka mengikuti syahwat mereka itu. Fasaufa yalqauna ghayya, mereka-mereka yang seperti itu akan mendapatkan kesesatan. Illa man taba, kecuali mereka yang taubat, wa amana, lalu mengokohkan iman mereka, wa amila salihan, dan mengamalkan amalan-amalan saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah yang akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, sungguh Allah tidak akan pernah menzalimi apapun. Allah begitu sangat baik, maha ihsan, maha baik, sehingga kebaikannya membuat dia tidak bakalan menzalimi siapapun, walaupun dengan kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala terzalimi oleh hamba-hambanya, na'udzubillah min dzalik. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka pada hakikatnya adalah, surga itu tempatnya orang-orang bertaubat, sementara neraka adalah mereka yang tidak mengenal taubat dan tidak mengenal penyesalan dalam hidup mereka itu. Makanya kita bisa sebutkan bahwa surga itu adalah tempat kemenangan, tempat orang-orang yang telah menunjukkan perjuangannya dengan maksimal dalam rangka mencari dan menjaring ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga surga itu adalah tempatnya orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, sampai diceritakan oleh Allah di surah Al-Qiyamah kondisi mereka, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka orang-orang mukmin begitu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, bahkan mereka melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka sungguh berbahagia luar biasa itu. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan penafsiran Ibnu Katsir terkait ayat ini, ila rabbiha nadhirah, mereka kaum beriman menatap Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis di mana ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari, an Jarir bin Abdullah qala, Jarir bin Abdullah menyatakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ilal qamar, lalu beliau memandang bulan purnama, lailatul badr, lailah al-badr, yakni di malam purnama. Faqala innakum satarawna rabbakum, bahwa kalian wahai saudara-saudaraku, sahabatku akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada sama sekali yang menghalangi pandangan kalian. Fa in istata'tum alla tuglabu an salatin qabla tulu'i syams, kalau kalian bisa tidak alpa dari salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelumnya yaitu salat asar, faf'alu, usahakan. Dan kita tahu bahwasanya salat subuh dan salat asar adalah inti dari salat 5 waktu. Karena sholat asar dan sholat subuh itu adalah sholat yang dihadiri oleh kalangan malaikat yang jaga siang dan jaga malam. Sehingga Allah menjadikan orang yang aktif berjamaah, terutama kaum laki-laki yang aktif sholat asar dan sholat
subuh digaransi akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan seluruh orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat hadis lain bagaimana proses kaum muslimin melihat surga. Ada sebuah hadis riwayat Muslim an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, idza dakhala ahlul jannah al jannah, manakala penduduk surga masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, tarawna syai'an turiduna syai'an azidakum, apakah kalian masih menginginkan sesuatu? Saya siap untuk menambahkan kalian gelontoran nikmat. Fayaqulun alam tubayyid wujuhana, lalu penduduk surga berkata, ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri? Alam tudkhinal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu ini? Wa tujannibuna minan nar wa tunajjina minan nar, dan engkau menyelamatkan kami dari neraka ini. Fa yukshaful hijab, lalu kemudian selubung wajah Allah dicabut, dibuka. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, sungguh tidak ada pemberian Allah yang membuat mereka bahagia melampaui kesempatan yang diberikan ke orang-orang beriman untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita termasuk yang menatap wajah Allah Subhanahu wa taala secara fisik, setelah di dunia ini kita menatap keagungannya dengan jiwa kita. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.